البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada bab yang baru. Al-Babus Samin wal Arba'un, bab yang ke-48 dalam cetakan ini, bab at-tahdziri min. Boleh tahdhiri, boleh tahdhiru. At-tahdziru min idza'is shalihin wa dha'afati wal masakin. Peringatan, jangan sampai kita menyakiti orang-orang soleh, menyakiti orang-orang yang lemah, dan menyakiti orang-orang miskin. Mereka nggak mampu menjaga dan membela diri boleh jadi, tapi apa? Robnya akan marah nanti. Qala Allah Ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman yang laki-laki dan yang perempuan bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka perbuat, yaitu mereka tidak berbuat kesalahan sebenarnya, maka orang yang berbuat jahat ini faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, sungguh mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya sebelum Ibnu Katsir, yaitu Imam karena yang lebih rinci dalam masalah ini adalah apa? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan apa itu yu'dzun? Ini adiyah yang bersifat umum, boleh jadi dengan lisan, boleh jadi juga apa? Dengan tangan dan seterusnya, segala macam gangguan, baik berupa ejekan ataupun caci makian. Demikian pula apa? Pemukulan ataupun berbagai macam tipu daya dan perkara-perkara yang menyakiti, semuanya masuk di situ. Ini tanses yang bagus dari Imam Al-Qurtubi. Adapun kalau Imam Ibnu Katsir cuma apa? Memberikan contoh yang sedikit, yaitu apa? Mengganggu dengan ucapan. Jadi ayat ini umum, yu'dzun ini segala bentuk gangguan yang menyebabkan orang lain terganggu. Kemudian apa? Bi ghairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, yaitu mereka tidak layak disakiti tapi mereka justru disakiti. Dijelaskan oleh Syekhuna Al-Harari hafizahullahu taala, ini menunjukkan bahwasanya menyakiti mukminin ini terbagi dua. Ada yang dengan alasan yang benar, ada yang tanpa memiliki alasan yang benar. Tidak sama dengan apa? Ayat yang sebelumnya. Apa itu? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah, dan seterusnya itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat dia, tanpa ada lafaz bi ghairi maktasabu. Kenapa? Karena pasti yang namanya menyakiti Allah dan Rasulnya ini adalah sebuah kesalahan. Sementara untuk menyakiti mukminin, boleh jadi itu adalah kesalahan, boleh jadi itu telah dilakukan dengan benar. Contoh melakukan dengan benar adalah apa? Membalas kezaliman dengan apa? Balasan yang serupa. Maka dia tidak masuk dalam ayat ini. Qisas yang telah ditegakkan sesuai dengan tempatnya, maka dia tidak masuk di dalam pembahasan ayat ini. Tapi yang dibahas adalah apa? Orang-orang yang memang menyakiti orang lain tanpa alasan yang hak, tanpa ada kebenaran. Memang dia inilah yang zalim, ataupun kalau dia membalas, dia melampaui batas. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Qurtubi, ayat ini sama dengan ayat yang lain yang membahas masalah apa yaitu wa may yaksib khati'atan aw isman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Dan barang siapa membuat kesalahan atau dosa, lalu dia lemparkan kesalahan dan dosa tadi kepada orang yang bari, orang yang dia itu bersih dari kesalahan tadi, maka berarti orang yang pertama tadi dialah yang akan memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Orang yang berlepas diri dari kesalahan justru dia yang dituduh. Maka apa? Ini adalah sebuah dosa dan kedustaan yang sangat jelas. Dikatakan mubina karena apa? Karena kesalahannya adalah kesalahan yang jelas tanpa ada keraguan lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dan dijelaskan lebih panjang lagi oleh apa? Oleh Syekhuna Al-Harari. Tidak perlu orang ragu-ragu, ini dosa enggak orang macam ini. Jelas sekali dosanya. Sampai-sampai dijelaskan apa? Mubinan, enggak ragu kita.
Orang yang menuduh orang lain dengan apa? Tuduhan yang tidak berdasar, dengan tuduhan yang tidak betul, maka dosa dia jelas sekali dan buhtan dia, kedustaan dia juga jelas sekali. Tidak perlu kita ragu. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala bahwasanya yang paling banyak terkena ayat ini adalah orang-orang kafir, karena mereka bicara buruk terhadap Rasulullah SAW dan berbicara buruk terhadap kaum mukminin. Kemudian yang kedua yang masuk di sini paling banyak adalah orang-orang Rafidhah yang sering menyakiti para sahabat Rasulullah SAW dan mendolimi mereka tanpa alasan yang hak. Bahkan apa? Kebanyakannya adalah dusta-dusta. Sementara Allah telah meridhai para sahabat. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya sedikit dibanding dengan lautan kebaikannya. Dan kalaupun ada kesalahan, Allah Ta'ala telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Maka tidak ada alasan sekecil dzarrah pun bagi orang Rafidhah untuk mencaci maki para sahabat. Tapi tetap aja mereka melakukan itu. Maka Rafidhah adalah apa? Para kaumun buhut. Mereka adalah kaum yang memang sangat pendusta dan orang yang asim, yang sangat banyak dosa. Terkena ayat ini. Tayyib. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan dari apa? Qatadah ketika membacakan ayat ini, maka Qatadah mengatakan, waspadailah kalian, jangan kalian menyakiti mukminin dan mukminat, karena Allah yang melindungi mereka dan Allah yang akan memelihara mereka. Nah, kalau sampai yang orang yang dipelihara Allah kita sakiti, maka apa? Si pemeliharanya yang akan marah pada kita. Kenapa? Ketika dikatakan orang ini adalah memikul buhut dan isman, berarti apa? Kita harus siap-siap. Naudzubillah, yang berbuat itu harus siap-siap untuk memikul apa? Memikul akibat dari dosa-dosa dan kedustaan tadi. Dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Rasulullah SAW, yaitu hadis ma'ruf, hadis siapa itu? Abi Hurairah radhiyallahu an, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ini ghibah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idza kana alladzi qultu indah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebutkan tentang dirinya itu memang ada pada dirinya? Maka beliau mengatakan, idza kana alladzi dzakarta indahu faqad ightabta wa illa faqad bahatta. Kalau emang ada pada dirinya, engkau telah berbuat ghibah. Tapi kalau ternyata tidak ada pada dirinya, engkau telah melakukan buhut, yaitu kedustaan. Kemudian beliau meriwayatkan dari hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah mengatakan, inna min arba riba al-istitalah fi irdil muslim bi ghairi haq. Termasuk riba yang paling besar adalah yaitu kita mencemarkan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Padahal dalam hadis yang sahih di Sahih Musnad, Rasulullah menyebutkan apa? Abwabur riba, pintu-pintu riba itu ada, kalau tidak salah berapa itu? Bid'un wa sab'una baban, sekitar 70 sekian pintu. Wa adnaha, yang paling ringannya adalah apa? An yazniya rajulu bi ummih, seakan-akan seseorang menzinai ibunya. Naudzubillah. Ini dosa yang sangat besar. Ternyata riba yang paling ringan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna min arba riba al-istitalah fi irdil muslim bi ghairi haq. Riba yang paling besar adalah mencemarkan kehormatan muslim tanpa alasan yang benar. Ternyata memang dosanya tidak main-main. Maka hati-hati, jangan karena masalah perbedaan partai langsung kita caci maki dia, atau kita jelek-jelekan dia, atau dusta atas nama dia tanpa apa? Tanpa bukti yang jelas. Kalau yang disebutkan adalah seperti yang ada pada dia, maka masih ada udzur. Tapi kalau ternyata itu sekedar berita dusta, sekedar apa? Isu-isu untuk menjatuhkan orang lain tanpa alasan yang hak, tanpa berita yang benar, tanpa bukti yang benar, maka ini adalah dosa di atas dosa lagi nanti. Wal iyadu billah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.